Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian. Hari ini kita akan belajar matematika operasi hitungan bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Yuk kita belajar bersama. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengurangan ya. Nah sekarang misalnya kita mau tahu nih, berapakah 4 dikurangi 3? Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara membayangkannya menggunakan gambar. Pertama-tama, kita mempunyai 4 objek. Kita gambar dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sekarang kita udah punya 4 objek nih adik-adik. Nah, kalau dikurangi 3, itu artinya kita akan mengambil atau membuang 3 objek dari 4 objek tadi. Kita coba ambil ya. Kalau kita udah ambil, kita akan kasih tanda silang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Berarti sekarang kita sudah ambil 1, 2, 3 objek. Nah, jadinya berapa sisa yang kita punya sekarang? Awalnya kita punya 4. Lalu kita ambil 3. Berarti 4 dikurangi 3. Kita lihat gambarnya ya. Kita tinggal punya 1 objek lagi nih. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Yuk kita coba ke soal selanjutnya. Berapakah 5 dikurangi 2? Kita tulis tanda tanya sama dengan 5 dikurangi 2. Berapakah hasilnya? Nah, ini artinya kita punya 5 buah benda. Lalu kita akan mengambil 2 benda dari 5 benda tersebut. Baru deh kita bisa tahu sisanya berapa. Sisanya itu adalah jawaban dari 5 dikurangi 2. Kita gambar dulu ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda. Sekarang kita buang 2. Kita coret ya kalau udah kita buang. Nah, 1, 2. Nah, jadinya berapakah sisa yang kita punya sekarang? Setelah kita buang 2 tadi, maka sisanya yang ini nih, yang nggak kita coret. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi kita punya 3 benda yang tersisa dari 5 benda yang di awal tadi. Sesuatu sama dengan 5 dikurangi 2. Nah, sesuatu atau tanda tanya tersebut sama dengan angka 3. Jadi 3 sama dengan 5 dikurangi 2. Atau 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 blueberry. Kita tulis dulu ya 5. Lalu kita punya 1, 2, 3 cherry. Kita tulis lagi 3 ya. Kalau kita mau tahu berapa total buah yang kita punya, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah ditambah 5 ditambah 3 atau dikurangi 5 dikurangi 3 untuk bisa tahu jumlah total buah yang kita punya? Kita pikirin sebentar ya. Kalau kita mau tahu total buah yang kita punya, pertama kita punya 5 blueberry. Lalu kita sekarang punya 3 buah lagi. Nah, kita mau tambahkan 3. Karena kita maunya lebih banyak buah kan? Awalnya kita punya 5, lalu kita punya 3 buah lagi. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan antara 5 dengan 3. Jadi untuk cari tahu berapa total buah yang kita punya sekarang adalah 5 ditambah 3. Kita hitung hasilnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 buah. Lalu kalau soalnya kita ganti, jadi 5 dikurangi 3, hasilnya berapa ya? Nah, sekarang kita punya 5 buah. Kita copy aja ya dari sini. Nah, sekarang kita punya 5 buah nih. Lalu kalau sekarang kita kurangi 3, itu artinya kita buang 3 buah. Kita coret ya. 1, 2, 3. Jadi kita udah buang 3 nih.
sekarang berapa sisanya? Kita cuma ini nih, 1, 2. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kesimpulannya, kalau ada yang bilang aku punya 5 buah blueberry, lalu aku punya 3 buah cherry, berapa jumlahnya? Itu kita harus tambahin. Tapi kalau ada yang bilang aku punya 5 buah blueberry, lalu aku makan 3 buah, berapa buah yang tersisa? Itu artinya kita kurangi 5 dikurangi 3, dan sisanya adalah 2. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Nyai 6 apel. Ayah memberikan 3 apel lagi kepada Ali. Kemudian Ali memberikan 2 apel kepada Edo. Berapa sisa apel Ali sekarang? Dicatat ya. Jawab yang tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, di sini ada beskap, stagen, dan ada lagi keris ya di belakang ini. Nah, anak-anak, Bapak akan operasi perkalian bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba berapa jumlah kaki pada 2 ayam, 3 ayam, 4 ayam? Bisa jawab ya? Sekarang Bapak tanya lagi. Kalau satu keranjang ada 2 buah pir, kalau 5 keranjang ada berapa buah pirnya? Terakhir Bapak tanya lagi. Coba berapa banyak roda pada 2 becak dan pada 3 mobil? Kalian bisa jawab? Nah, baik. Bapak hal-hal tersebut dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik. Dan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep pada operasi perkalian bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat anak-anak. Di sini ada perkalian 2 kali 3. Nah, lihat gambar kotak itu. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Nah, anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa? Ya, betul. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, Bapak sedikit informasikan. Yang sebelah kiri disebut pengali dan sebelah kanan disebut yang dikali. Anak-anak, mudah kan? Paham
kan tentang konsep perkalian pada bilangan rendah? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal operasi perkalian bilangan cacah dalam bentuk HOTS, order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ibu membeli 4 ikat wortel. Setiap ikat berisi 9 wortel. Jika membeli lebih ikat, maka akan mendapat bonus tambahan 1 wortel tiap ikatnya. Berapa banyak wortel yang ibu dapatkan? Soal ini menarik ya. Mari kita lihat solusinya. Informasi: 1 ikat sama dengan 9 wortel. Ibu membeli 4 ikat wortel. Jika lebih dari 3 ikat, dapat bonus 1 wortel tiap ikatnya. Nah, langkah-langkahnya: ibu membeli 4 ikat, artinya lebih dari 3 ikat, maka mendapatkan bonus 1 wortel tiap ikatnya. Jumlah wortel tiap ikat sama dengan 9 tambah 1 sama 10 wortel. Ibu membeli 4 ikat, maka jumlah seluruh wortel sama dengan 4 kali 10 wortel atau sama dengan 40 wortel. Kesimpulan, jadi ibu mendapatkan wortel sebanyak 40 wortel. Nah, anak-anak, mudah ya? Nah, di bawah berikan. Bisa jawab dong. Kalau ada 2, 3, 4 ayam, berarti akan ada 4 kaki ayam, 6 kaki ayam, dan 8 kaki ayam. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaan untuk kelas 2 dan 3. Ibu membeli 5 ikat wortel. Setiap ikat berisi 9 wortel. Jika membeli lebih dari 3 ikat, maka akan mendapat bonus setiap ikatnya. Berapa banyak wortel yang ibu dapatkan? Dicatat ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Coba perhatikan gambar ini. Bapak punya 2 kelereng merah dan 3 kelereng kuning dalam botol. Berapa jumlah kelereng dalam botol? Ya, benar, 5. Karena 2 ditambah 3. Kemudian, Bapak masukkan 1 kelereng hijau. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Ya, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Coba bandingkan dengan gambar ini. Bapak punya 2 kelereng merah yang akan dimasukkan ke dalam botol, 1 kelereng hijau, dan 3 kelereng kuning yang ada dalam botol. Berapa jumlah seluruh kelereng? 6. Bagaimana cara menghitungnya? 2 ditambah kurung buka, 1 ditambah 3 kurung tutup sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Masalah nyata. Samakah jumlah kelereng dalam 2 botol tersebut? Ya, benar sekali, sama. Kenapa bisa begitu? Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Gorontalo. Di Gorontalo ada tarian
tarian namanya polo-polo, tarian untuk muda-mudi. Jelas ya? Nah anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang sifat asosiatif. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Misalkan dalam sebuah toples dan dua kelereng merah, kemudian Bapak masukkan 3 kelereng kuning. Berapa jumlahnya sekarang? Benar, ada 5 kelereng. Sekarang Bapak masukkan lagi 1 kelereng hijau. Berapa sekarang? Betul, ada 6 kelereng. Sekarang Bapak coba lagi ya. Di toples yang lain Bapak masukkan pertama 3, kemudian Bapak masukkan 1 kelereng hijau. Setelah itu Bapak masukkan 2 kelereng merah. Jumlahnya berapa? Betul, ada 6 kelereng. Anak-anak, jumlah kelereng di toples yang pertama dengan yang kedua? Betul, sama. Nah anak-anak, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang sifat asosiatif. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, dalam kurung 27 ditambah 36 ditambah 64. Jadi sama dengan 60 ditambah 4 sama dengan 127. Perhatikan yang sebelahnya. 27 ditambah dalam kurung 36 ditambah 64 sama dengan 27 ditambah 100 sama dengan 127. Kalian bisa lihat ya, lebih mudah yang mana? Nah, perhatikan yang perkalian. Dalam kurung 15 kali 25 dikali 12 sama dengan 375 dikali 12 sama dengan 4.500. Lihat sebelahnya. 15 dikali dalam kurung 25 kali 12 sama dengan 15 kali 300 sama dengan 4.500. Kalian juga bisa lihat kan mana yang lebih mudah? Anak-anak, apakah kalian bisa menyimpulkan operasi hitung ini? Jadi operasi hitung penjumlahan dan perkalian menghasilkan hasil yang sama. Pengelompokan ini dalam operasi hitung disebut sifat asosiatif. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Bapak akan memberikan soal tentang sifat asosiatif dalam atau higher order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Angga mempunyai 10 kantong yang berisi kelereng. Banyak isi kelereng tiap kantong sama dengan bilangan berurutan dari 66 sampai 75. Berapa seluruh kelereng yang dimiliki Angga? Gunakan sifat asosiatif untuk memudahkan penjumlahan. Mudah ya anak-anak soalnya. Solusi. Informasi. Kelereng dalam kantong sama dengan bilangan berurutan dari 66 sampai 75. Langkah-langkah kita tuliskan nih bilangannya. 66 ditambah 67 ditambah 68 ditambah 69 ditambah 70 ditambah 71 ditambah 72 ditambah 73 ditambah 74 ditambah 75. Kemudian kita kelompokkan. 66 tambah 74, 67 ditambah 78 ditambah 72, 69 ditambah 71 dan 70 ditambah 75. Sehingga menghasilkan ini menjadi 140 ditambah 140 ditambah 140 ditambah 140 dan ditambah 145. Kemudian menjadi 4 dikali 140 ditambah 145 atau sama dengan 560 ditambah 145 atau sama dengan 705. Kesimpulan, jadi jumlah kelereng yang dimiliki oleh Angga adalah 705 buah. Jelas ya anak-anak? Mudah kan?
kalian juga bisa jawab dong soal yang Bapak berikan di awal. Mudah kan? Ingat, belajar matematika sama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat. Pertanyaannya adalah pertanyaan untuk kelas 3. Hitunglah dengan menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. A. 28 tambah 37 ditambah 63 sama dengan B. 13 dikali 25 dikali 16 sama dengan C. Benny mempunyai 10 kantong yang berisi kelereng. Isi kelereng tiap kantong sama dengan bilangan berurutan dari 56 sampai 65. Berapa banyak seluruh kelereng yang dimiliki Benny? Dicatat. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau guru